Welcome to my channel at Omo Official. Bersama dengan saya Fok Onibagi, dan kali ini saya tidak sendirian. Saya sedang didampingin oleh teman saya. Siapakah dia? Mari kita berkenalan dulu, guys. Oke? Selamat malam, brother. Apa kabar? Sehat walafiat. Amin. Jadi malam ini kita bersama dulu ya di channel Omo Official ya. Kita mau membicarakan sesuatu hal. Tapi sebelumnya silahkan brother kenalan dulu sama pemirsa Omo Official. Dengan apa ini bisa? Ini menarik nih ya. Kita mau bahas sesuatu hal yang bermanfaat karena ini akan dialami oleh semua orang. Tapi ada suatu masalah ya atau gimana? Bukan. Ini justru ini menyenangkan. Karena aku mulai deg-degan. Deg-degan ya. Berarti kalau kamu deg-degan berarti ada sesuatu yang lebih spesial. Oke, jadi teman-teman pemirsa Omo Official ya, malam ini kita mau membahas tema tentang love. Tapi jangan bahas itu dong. Apa? Karena aku ini tersinggung. Tersinggung kenapa, brother? Iya deh, ada. Ada. Oke, saya jadi penasaran ini. Penasaran ya? Penasaran karena dari kata tersinggung itu. Oh gitu. Tapi sebelum masuk ke sana ya, menurut brother sendiri, apa sih cinta itu? Pengertian brother sendiri aja ya. Oke. Kalau menurut saya ya, karena kita sudah menempuh umur 23 tahun sekarang ini, pastinya cara berpikir kita adalah cara berpikir orang yang 23 tahun gitu ya. Bergantung pada pengalaman yang sudah kita alami. Nah, sekarang yang ada di suatu pemahaman saya, cinta itu adalah kita mempunyai seorang pasangan yang kita cintai dan kita mempunyai tujuan kepada pasangan tersebut. Tujuannya apa? Sebagai pendukung, pendamping kita yang memberikan semangat dan membuka suatu wawasan kepada kita apabila untuk demi kemajuan masa depan kita bersama-sama gitu ya. Dan sehingga nanti ke depan dapat apabila setelahnya ditolong Tuhan, pastinya kita akan ke jenjang lebih serius gitu ya. Itu kalau sekarang ini saya pengertian brother untuk saat ini ya. Memberi pengertian begitu. Jadi istilahnya kalau saya simpulkan ya, persiapan untuk menikah atau ke jenjang lebih serius. Iya, bukan istilahnya kita sudah pernah menampuk cinta monyet ya. Untuk saat ini cinta monyet saya rasa sudah nggak ada lagi di benak kita. Sudah terlewatkan. Makanya cinta monyet itu untuk memuaskan hasrat kita, cuma istilahnya ya kita berganti-ganti pasangan gitu ya. Itu nggak ada lagi di suatu benak kita itu. Luar biasa ya, dewasa banget pengertian cinta menurut brother etos ini ya, luar biasa. Ya, tapi saya setuju dengan pengertian itu brother ya. Ternyata semakin banyak umur kita ya, kita semakin mengerti bahwa ternyata cinta itu atau menjalin hubungan cinta ternyata persiapan untuk ke jenjang lebih serius ya. Itu benar-benar. Ini bermanfaat juga buat anak muda, jangan buru-buru gitu ya. Ini kalau bagi anak muda yang sedang menonton video ini, ambil sisi yang baik ini, karena suatu saat nanti ketika menempuh usia seperti ini, baru Anda merasakan sebuah apa yang kita rasakan saat ini. Jangan buru-buru untuk mencari pasangan. Itu sih yang saya fokus pada sekolah dulu gitu ya. Itu untuk anak muda ya, itu sekilas saya sampaikan. Oke, sekilas ya. Jadi kalau begitu, brother, rekomendasi umur pada teman-teman sudah menonton untuk menjalin hubungan cinta itu seperti apa rekomendasinya? Mulai umur berapa sih? Kalau tadi kan umur 23 ya brother ya. Berarti apakah sama semua orang merasakan seperti itu atau bagaimana itu? Ya, kalau menurut saya, karena saya merasakan pacaran itu, merasakan cinta dengan kita sih dari SD kita pasti sudah ada merasakan cinta, itu namanya cinta monyet. SD, SMP, SMA. Itu tergantung kedewasaan kita menanggapinya bagaimana. Ada juga yang yang sudah masuk ke jenjang SMA itu dia sudah mulai dewasa pemikirannya gitu, sehingga dia nanti setelah tambah SMA dia sudah bisa membangun sebuah keluarga dengan pasangannya. Dan saya tidak bisa merekomendasikan umum bahwa ini umur maksudnya umur itu
umur dewasa dalam cinta itu segini. Saya Oke. nggak bisa. Tidak ada patokan. Tidak ada patokan. Itu tergantung pengalaman dan pengertian kita pribadi. Tergantung Oh, dari hal oke. seperti ini kita kan belajar. Anak SMA sekarang sedang menonton ini. Kan Ya, dia mendapat suatu pembelajaran di sini kan. Nah, ya. sehingga itu dia menjadikan suatu motivasi. Kalau dia ambil sisi yang baik, kecuali Oke. kalau dia nggak ambil sisi yang baik ya itu jadi masalahnya gitu. Oke. Terima kasih banyak ya, brother, luar Ya, biasa. Jadi teman-teman yang sedang menonton ya, remaja-remaja yang sedang menonton eh, video kita ini ya, tidak ada patokan ya. ya. Kapan kita merasakan jatuh cinta secara Hmm. dewasa itu tidak ada. Kalau umur kamu sekarang 20, kamu sudah berpikiran seperti brother Etos ini, kamu luar Ya, biasa banget ya, luar biasa. Cintamu luar biasa sama seseorang, tidak sia-sia gitu. Oke, brother, saya mau lanjut bertanya lagi nih ya. Oke, menarik sekali mengenai cinta ini. Kadang orang itu merasa sakit hati kalau sudah jatuh cinta. Kira-kira kenapa penyebabnya ya, brother? Padahal cinta itu loh sebenarnya tadi membuat kita bahagia, senang, cinta satu sama lain jadi satu gitu. Dan timbul kebahagiaan. Tapi ternyata ada efek sakit hati. Kira-kira penyebabnya apa itu, brother? Kenapa bisa Oke. seperti itu? Saya bisa tangkap dari omongan brother mengenai hal itu Ya. karena eh, ini bukan sengaja kan saya disinggung hal yang seperti ini. Karena saat ini saya sedang merasakan hal yang sama. Oh, jadi ini maksudnya tadi dengan tema yang saya angkat ini merasa tersinggung ya? Iya, saya merasa Oh, tersinggung. jadi maksudnya saudara Etos ini, brother Etos sedang mengalaminya? Iya, sedang mengalami dengan. Wah, menarik. Oke, silakan. Oke, saya sekalian sharing lah Iya, dari gimana, apa ya. brother? Ini barusan saya alami dari beberapa jam yang lalu. Wah, Ya, saya memiliki hubungan itu sama seseorang, nah, saling mengasihi gitu ya, oke. dekat ya, Ya. dekat saya pacaran gitu ya. Nah, setelah saya menjalani hubungan sih sekitar beberapa tahun. Ini adalah cinta pertama saya. Cinta pertama. Nah, saya di semester 3 waktu itu ya. Wow, luar biasa. Mulai semester 3 sampai sekarang ini. Hmm, Saya menjalin hubungan dengan dia. oke. Nah, di dalam 3 tahun tersebut ya hampir 3 tahun. tahun, hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun Lama itu ya? Iya, hampir. Oke. Kita pasti melewati kerikil-kerikil yang namanya perjalanan itu pasti kita menemukan kerikil ya. Oke. Kerikil kita kadang kita tersandungnya bagaimana? Kita Maksudnya kerikil ini tantangan ya? tantangan Oke. di dalam hubungan kita Oke. selalu berantem. Yang namanya hubungan pasti ada hal seperti itu. Oke. Baik itu berantem karena kecurigaan kepada pasangan Ya. atau kecemburuan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah saya sudah melewati hal seperti ini. Berapa tahun? 1 tahun setengah waktu itu saya Pas awal-awal ya ini. pas awal-awal Oke. saya menjalani kecurigaan besar. Yang curiga siapa? Saya yang curiga. Oke. Karena saya sendiri kalau pacaran kan saya harus mesti mencari tahu secara mendalam dulu sama Oke. pasangan tersebut. Saya mencari tahu. Dan selama itu juga ternyata di akhir-akhir ini saya menemukan sebuah kebohongan yang kurang terbuka lah istilahnya ya. Oke. Beberapa lalu saya menemukan ketidakterbukaan dan pada akhirnya sampai saat ini saya merasakan hal seperti ini. Ya, singkat saja saya sampaikan. Ya. Saya sekarang sama pasangan ini saya sudah enggak lagi. Karena apa? Sudah berakhir ya? Sudah berakhir. Dari 3 tahun tersebut ternyata ada sesuatu yang tidak saya tahu terhadap pasangan. Ya. Dan setelah saya evaluasi, ternyata ada yang salah juga di dalam diri saya, di mana saya terburu-buru mencari pasangan. Oke. Terburu-buru. Pada saat itu saya mungkin kurang dewasa lah ya. Oke. Nah, sekarang ini Sorry, saya potong, brother. Berarti kalau 3 tahun lalu berarti umur brother di waktu itu 20 tahun 20 ya? tahun. Berarti sedangkan baru dewasa itu secara percintaan baru umur sekarang. Iya, karena 23 apa? tahun. Karena apa? Oke. Itu adalah cinta pertama. Oke. Saya nggak pernah pacaran dari
ya SD nggak mungkin lah. SD sampai tamat SMA itu sampai semester 2 lah ya. Oke. Saya nggak pernah mau pacaran. Paling yang saya punya apa nih punya dekat itu di FB. Pada saat itu kan masih jadul kan HP-nya. Oke. Kita cecetan di FB ya namanya aja cinta monyet kita gini-gini. Tapi itu bukan pacaran, belum ketemu pula pun. Oke. Kembali lagi tadi ke masalah tadi. Jadi akhirnya bagaimana ini brother? Ya, Sudah akhirnya, putus kemudian? dan akhirnya saat ini saya masih terkesan gitu ya. Masih ada kenangan di dalam hati kita pasti merasa sedih, kita pasti merasa kangen. Dan saat ini pun saya sedang mencari tahu gitu ya. Pada saat saya mengambil keputusan untuk tidak berhubungan lagi pada pasangan saya tadi, saya apa namanya ya? Saya mencari di Google. Saya searching di Google. Bagaimana cara supaya cepat move on gitu. cepat move on? Sampai segitunya loh aku cari tadi Karena lama pacaran ya itu Iya, mempengaruhi sih. iya. Kenapa saya sampaikan hal demikian? Saya ceritakan tentang pacaran ini. Saya berbagi pengalaman apa yang sedang saya alami. Karena awalnya saya terburu-buru untuk mencari pasangan ya kan. Ya. Sehingga pada akhirnya saya susah. Saya susah. Saya ungkap dengan nyata di sini bahwa saya susah cari cinta yang lain. Padahal masih banyak cewek lain di luar sana loh sebenarnya yang lebih terbaik. Dan karena saya sudah terikat di dalam 3 tahun itu, pasti kita rasanya terikat. Kita ini nggak bisa membohongi hal seperti itulah. Iya, betul. Kalau ada yang membohongi seperti itu, mengatakan saya cepat move on begini-begini, itu bohong. Berarti dia nggak cinta, itu namanya. Oke. Karena saya sudah cinta, sehingga saya waktu saya pacaran sama dia, saya susah untuk dekat dengan orang lain. Nah, setelah itu, setelah terjadi hal demikian, saya mendengar dia begini-begini, ya sebagai kita yang berpikiran dewasa, setelah saya memiliki pikiran dewasa, berarti sama orang ini saya nggak cocok. Oke. Saya mengutip itu, sama ini saya nggak cocok. Ini baru berpacaran pun kita sudah dibohongi, sudah ya udah nggak usah, kita ikhlaskan. Meskipun sakit, tapi kita harus belajar move on. Itu yang sedang saya alami sekarang. Oke. Oke, brother, saya batasi dulu ya. Oke. Ini luar biasa ini pembahasan. Nanti saya banyak lagi pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya dulu nih, brother. Dari kisah ini ya, 3 tahun lamanya pacaran gitu. Berarti saya mau bertanya nih, brother. Lama hubungan itu tidak menjamin dong ya? Tidak menjamin bakalan jadi satu di dalam keluarga. Ya. Terus tidak menjamin bahwa pasangan kamu itu orang baik. Oke. Tidak menjamin. Ingat itu ya, tidak menjamin pasangan kita itu orang baik walaupun sudah lama menjalin hubungan. Oke, lanjut. Ya, makanya jangan terlalu ketika sudah berpacaran nih. Semangatnya kan pas pertama pacaran itu semangatnya pasti berkobar-kobar. Ya. Ya kan mau menikah dengan orang ini, saya mau serius gitu ya. Banyak harapan yang disampaikan kepada pasangan begini nanti begini. Jangan. Okay. Karena kalau kamu mengucapkan janji seperti itu kepada pasangan kamu pada saat pacaran, sama aja kamu membohongi diri sendiri, terus menyiksa diri sendiri. Oke. Kenapa bisa menyiksa diri sendiri? Ya kamu sudah berjanji. Jadi kalau kamu melanggar janji tersebut, jadi kamu berbuat salah. Okay. Apalagi kalau kamu mengatakan sama Tuhan dan berdoa, kamu mendoakan pasangan. Saya tersinggung itu. Oke, lanjut. Aduh, berarti aku curiga juga. Oke, nanti kita bahas di channel itu ya. Oke, lanjut terus. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nanti menjadi, misalnya kalau berdua sudah menjadi dosa gitu ya, kamu berdosa kepada Tuhan, kan? Terus kamu berjanji, terus istilahnya kamu mem-PHP orang itu. Okay. Ya. Jadi itu sih saya sudah atasi hal demikian. Saya sudah pernah menyampaikan sih, saya bakalan nikahi kamu begini. Tapi ya itu suatu pengalaman saya. Untuk teman-teman jangan pernah berjanji seperti itu. Karena belum tentu ada pun yang pacaran sampai 9 tahun, 10 tahun, jatuhnya apa? Dia menikah sama orang lain. Karena itu bukan jodohnya gitu ya. Oke, brother. Saya lanjut lagi nih, brother, yang bertanya. Berarti brother ini
kalau begitu lama hubungan itu tidak menjamin ya Tidak. kita bersatu gitu Tidak. di jenjang pernikahan. Berarti ada yang salah ketika kita membangun cinta dengan orang lain, Iya. ya kan? Berarti dasarnya salah. Menurut brother, dasar yang benar seperti apa? Ya, kalau menurut saya dasar yang benar itu Hmm. mencari pasangan itu sudah punya planning dulu. Oke. Lebih Planning tahu. maksudnya seperti apa ini? Planning dulu dia mencari kan kalau kita sekolah begini, Oke. kita sekolah kan kita punya planning untuk apa? Untuk sukses kan, untuk Betul. bisa mendapatkan pekerjaan. Oke. Oke, ketika kita mempunyai planning tersebut dari SMP, kita melewati SMP, SMA, Ya. kuliah, berarti kita planningnya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk jodoh, untuk mencari pasangan itu jangan menurut saya sih. Kalau kamu sedang mau menyelesaikan sekolah, planningnya itu jangan dua gitu ya. Jadinya terganggu nanti. Kamu mempunyai planning pacaran, kemudian kamu planning pendidikan untuk sukses gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau saran saya, Ya. planning kamu selesaikan satu-satu tuh, satu tahap ini dulu sekolah dulu kan, Ya. selesai. Baru nanti planning pacaran itu. Ini adalah sebuah pendukung yang sebagai pendukung pekerjaan, bukan pendukung pekerjaan, yang memberi suatu pemahaman itu ya, membantu menambah wawasan gitu ya, untuk bisa bekerja sama di suatu apa yang dirancangkan ke depannya. Oh, Misalnya maksudnya menjadi motivasi kita. motivasi. Oke, Nah, menjadi masing-masing menjadi Ah. motivator. masing menjadi motivator. Oke. Nah, planningnya apa? Tentu kita harus melihat dulu orang itu seperti apa. Ya. Nah, setelah kita mengetahui orang itu seperti apa, kan kita pasti mempunyai gambaran ke depannya. Kita membangun gambaran ke depannya, kita bakalan begini, kerjasama kita bakalan begini, Hmm. dan kita pasti menikah juga nantinya baik-baik gitu kan. Ya. Nah, itu yang harus sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Sehingga planning kita apa? Kita bisa bersama-sama, kita berjalan bersama-sama, istilahnya bukan satu keluarga itu ya. Ya. Istilahnya satu pemikiran berjalan. Ya. Jangan sampai beda pemikiran. Ya. Pemikiran kamu dengan pemikiran pasangan kamu jadi berbeda. Itu Ya. sudah, itu yang pertama dulu, satu pemikiran dulu. Oke. Satu pemikiran dulu. Sehingga ketika satu pemikiran pasti planningnya akan sama dong, ya kan? Oke. Ya enggak? Ya. Kalau misalnya saya mempunyai jiwa pengusaha, kamu pasangan saya mempunyai jiwa pengusaha, Ya. udah bagus banget dong, Serasi. jalan. Ya. Nah, terus ya yang satu mempunyai planning, saya suka editor gitu loh. Ya, pasangan menerima, saya mendukung, saya suka. Oke. Dia mencari ide yang banyak. Itu kan sejalan. Oke. Tapi kalau nggak sejalan seperti itu, nah itu yang kita berarti ini dasarnya itu salah satunya itu dari kesamaan hobi atau cita-cita sama. Sama. Visi misinya sama. Visinya sama. Tujuannya ke depan sama gitu ya. Sama. Meskipun jalur pekerjaannya berbeda. Berbeda. Oke. Berarti ini oke. Jadi salah satunya ya. Dan masih banyak lagi teman-teman dasarnya. Jadi saya mau lanjut lagi. Dan tadi kan brother Etos sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan yang menurut saudara Etos itu ya. Dalam tanda kutip tidak sehat lagi ya. Tidak sehat dalam segi menjalin hubungan. Ya. Berarti brother, kamu sudah menyakiti hati orang itu. Kamu menyakiti dia. Enggak Kenapa dong. Bukan dari awal? Enggak dong. Ya. Kalau kita katakan dari awal, kenapa mesti pacaran? Oke. Kalau saya mesti sekarang dikatakan begini, kenapa kamu pacaran dari awal? Kenapa nggak katakan dari awal? Betul. Emang sudah menjalin hubungan, kita katakan dari awal. Masuk akal. Iya, belum menjalin hubungan udah kita katakan dari awal. Iya. Kan kita belum mengenal kan. Betul. Aja jangan bacakan. Yang pertama itu. Itu yang pertama. Terus ya, kenapa saya berani memutuskan karena saya nggak merasa itu menyakiti.
Nggak Karena merasa menyakiti, oke? karena dari awal saya katakan begini sama dia, kita belum tentu bakalan, misalnya masih ada penguasa di atas kita. Oke. Kalau Tuhan tidak mengizinkan hubungan kita, Oke. ya pasti Tuhan mencari cara supaya kita berpisah. Berpisah. Oke, Nah, saya setuju. terus Oke. saya nggak merasa menyakiti karena saya sudah memberikan pengertian itu Sebelumnya. Saya Oke. makanya ini suatu pembelajaran juga. Oke. Saya memberikan pemahaman bahwa ini yang namanya pacaran belum tentu bakalan menikah. Pasti tadi seperti yang kisah saya, pasti Ya. kita mengalami kerikil-kerikil dan Ya. ada ketidakcocokan. Ya. Itu yang membuat nanti hubungannya menjadi retak dan tidak akan nyambung lagi. Oke. Ya, makanya jangan kasih harapan betul-betul gitu ya. Istilahnya kamu berjanji tadi yang saya katakan, jangan sampai begitu. Oke. Itu namanya memberi harapan palsu dan kamu berdoa sendiri, Oke. mengharapin sendiri. Itu jangan. Oke. Ya, jadi itu tidak menyakiti menurut saya. Tidak menyakiti. Oke. Gitu ya. Berarti dari penjelasan brother ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa masa pacaran itu masa pengenalan betul-betul Iya. untuk menuju jenjang pernikahan. Makanya orang yang baru diputusin atau yang baru diputusin, Ya. jangan cepat sedih gitu ya, kamu diputusin dan lain-lain. Mungkin masih banyak di luar sana yang sedang menunggu kamu gitu ya. Masih ada orang lain yang bisa sepadan dengan kamu. Oke. Baik, berarti saya setuju dengan itu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton video ini ya, ini berguna sekali untuk kita semua gitu ya. Maksudnya kita semua ini yang belum menikah ya, jangan sudah menikah mencobanya juga ya. Itu salah ya, bahaya ya. Bahaya. Boleh kayak gitu. Dicubit istri. Cubit istri atau suami ya. Oke. Jadi berguna sekali buat kita para remaja yang belum menikah atau orang dewasa juga yang belum menikah gitu ya. Oke, apa tips dari brother sendiri? Bagaimana sih seharusnya menjalin hubungan yang sehat itu sehingga benar-benar nanti kita sampai ke jenjang lebih serius atau ke pernikahan? Oke, yang saya sampaikan sih bangun dasarnya dulu. Bangun dasar, oke. Yang pertama kalau dasarnya sudah benar, pasti kalau dasarnya sudah benar, tengah sama ujungnya pasti juga akan berjalan lancar. Oke. Dasarnya apa? Kamu harus mengenali wanita yang selaras tujuannya dengan tujuan kamu meskipun jalur berbeda. Caranya berbeda, prosesnya berbeda. Oke. Itu yang pertama. Terus kita juga semua kita harus membangun pola pikir yang dewasa. Pola pikir dewasa, Pak. Kita bukan berada lagi. Ya, saya tidak segan-segan menyampaikan ini ya. Kita hidup dalam nafsu. Ya, setiap manusia itu mempunyai hawa seks di dalam tubuhnya. Karena itu adalah suatu kebutuhan diri manusia. Ini salah satu bagian tubuh manusia. Seks itu salah satu bagian tubuh manusia loh. Jangan salah, seks itu. Jangan kamu katakan seks itu jahat. Seks itu gak jahat. Itu seks itu adalah salah satu organ tubuh manusia. Ya. Tapi tergantung pemanfaatannya bagaimana. Nah, ada waktu tertentu untuk memanfaatkan seks kita untuk kepuasan diri kita. Tapi kalau seks kita manfaatkan pada saat tidak waktunya, itu sudah salah. Nah, sehingga menimbulkan kita pacaran sama seseorang itu hanya untuk memuaskan hasrat seks kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kamu harus mempunyai planning ke depan. Planning ke depan bahwa ketika kamu pacaran, kamu akan sudah tahu nih prosedurnya bagaimana, tingkatannya bagaimana, apa yang saya alami, dan siap juga menerima resiko di dalam pertama kalau retak gitu ya. Retak atau bagaimana, kamu siap. Jangan sampai nanti kamu bisa setelah retak nanti kamu susah move on dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kamu atasi saat ini ya. Kamu harus pikirin dengan baik. Baik, terima kasih buat tipsnya brother. Semoga teman-teman yang menonton video ini sudah dapat poin-poin pentingnya dari pembahasan kita kali ini tentang love atau cinta ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal.
jika video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan pada teman-teman yang lain. Ataupun teman-teman ingin terus menonton video dari Om Official, berlangganan dengan cara subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, teman-teman. Like video ini jika kamu suka. Oke, berikan komen sebanyak-banyaknya. komen juga sebanyak-banyak. Kita semakin semangat. Betul. Ya, kita juga mengharapkan kritik-kritik yang positif dari teman-teman untuk ya kita yang sedang, mungkin banyak teman-teman dan saya juga sendiri sedang belum move on ya dengan pasangan, ya berikan tips-tips juga ya kan, kita membutuhkan saling membutuhkan saran. Oke. Terima kasih Brother Ethos. Ya, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Saya Fakoni Bagi dan saya Ethos Official.